Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Prosperity God's Way Mindset dengan topik penyamun yang disalib. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Luar biasa ya hari ini ya. Thank you buat Bu Yolanda sama Pak Daniel ya. Karena jujur saya nggak merasa seperti itu ya. Karena saya cuma lakukan apa yang saya lakukan. Gimana suaranya ini? Ada kurang? Cukup? Cukup ya? Thank you. Ya. Hemi mungkin bisa duduk di situ. Ya, hari ini saya mau ada satu firman. Sebenarnya semalam saya berkata, Tuhan, besok saya mau khotbahin apa ya? Kadang-kadang saya juga dengan kesibukan saya kadang-kadang lupa. Saya harus berkhotbah apa. Dalam minggu ini Tuhan gak ngomong sedikit pun. Sampai tadi malam pun Tuhan gak ngomong. Baru jam 12 malam Tuhan ngomong sesuatu. Terus, dan oke Tuhan, kayak topiknya berat sekali. Akhirnya Tuhan katakan, kamu sudah mulai harus mempersiapkan. Memang sebelumnya itu kalau saya doa, kalau saya berkhotbah, saya nggak pernah menyiapkan sesuatu. Saya cuma khotbahkan aja. Dan Tuhan katakan kepada saya, kamu harus mempersiapkan sekarang. Kamu nggak bisa seperti ini lagi. Dalam progres ya. Makanya saya katakan setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Tuhan nggak pernah memberikan kita hal yang besar. Kemarin ada seorang yang mengatakan, bagaimana hidup di dalam Tuhan? Hidup di dalam Tuhan tuh nggak berat. Kalau kita mau melakukan hal kecil. Nah, saya katakan Tuhan berat sekali ini ya. Akhirnya Tuhan katakan percaya saja. Nah, waktu dikatakan percaya saja, ya sudah saya lakukan. Nah, tapi tadi di situ Tuhan kasih bisa berubah lagi ya. Saya juga ngerti Allah kita bukan berubah-ubah. Akhirnya ada sesuatu yang ini. Kita buka Matius 27. Hari ini kita akan buka ayat ya, kita akan baca. Matius 27 ayat 32. Ini tentang perikop yang tentang Tuhan disalibkan. Kita baca ya. Kita bacanya langsung biar nggak ini. Ini kalau saya mau ceritakan Tuhan Yesus lagi disalibin ya. Kalau Tuhan Yesus lagi disalibin, kalau kita katakan nama Yesus, kalau nama Tuhan disalibkan kayaknya sulit ya. Mana bisa ada Tuhan disalibkan? Kita ini siapa? Manusia yang fana. Bisa kalau dalam film-film siapa yang bisa mengalahkan dewa? Nggak ada yang bisa ya. Siapa yang bisa membunuh dewa? Nggak bisa. Jadi kalau di sini adalah dikatakan Yesus. Yesus disalibkan. Pada waktu Yesus disalibkan, saya mau ceritakan sesuatu ya. Bukan Yesusnya di sini. Waktu Yesus disalibkan, saya percaya dalam proses kita sudah pernah mendengar ya. Waktu Yesus disalibkan pertama dia diadili di Pilatus. Setelah diadili dia dicambuk ya. Dicambuk begitu banyak dicambuknya. Sampai tubuhnya hancur. Sampai nggak kelihatan. Nah akhirnya dia harus menanggung salib tersebut. Nah pada waktu dia menanggung salib tersebut. Menanggung itu artinya mengangkat ya. Ada perjalanan dari pengadilan sampai ke Gunung Golgota. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa tahu ada berapa orang yang menanggung salib tersebut? Apa cuma satu Yesus doang? Ada 3. Kalau lihatnya tulis ada 3. Jadi ada 3 orang yang akan dihukum saat itu yang disalibkan. Siapa yang 2 orang tersebut adalah 2 penyamun. Siapa 2 penyamun ini tidak dituliskan siapa 2 penyamun ini. Saya mau ceritakan, saya nggak pernah ada mendengarkan ada khotbah yang tentang mengkhotbahkan penyamun ini. Dari dulu saya nggak pernah dengar, tapi Tuhan tadi katakan khotbahkan penyamun ini. Mau apa yang dikhotbahin penyamun ini? Tuhan mengatakan khotbahkan penyamun ini. Akhirnya Tuhan kasih sesuatu. Nah saya mau ceritakan hari ini ya. 2 penyamun ini adalah bisa dikatakan orang yang nggak benar. Siapa di sini dikatakan penyamun? Saya mau menceritakan penyamun ini apa ya? Penyamun itu lebih daripada preman ya. Siapa sini pernah ketemu dengan preman? Saudaranya preman atau gimana? Atau ibu yang pernah jadi preman? Nah, preman ini benar-benar kasar orangnya ya.
Kasar artinya dia kalau zaman sekarang aja kalau dia kasar bisa orang bisa membunuh seenaknya, dan dia di luar hidup itu seenaknya, di luar adat istiadat, di luar tata krama. Biasanya penyamun adalah identik lebih daripada preman. Kasarnya minta ampun. Dan dia membunuh orang, merampok, memperkosa. Itu namanya penyamun. Jadi dikatakan kalau penyamun ini layak nggak dihukum? Layak. Pas kebetulan lagi sialnya, memang penyamun ini ketangkep ya, 2 orang penyamun ini. Dan juga saat itu ada program, mungkin ada jadwal bahwa penyamun ini harus dihukum. Dan saya nggak ngerti juga kenapa harus disalibkan dengan Tuhan Yesus, karena zaman dulu itu bisa seenaknya menentukan hari. Jadi hukum itu kalau zaman sekarang kalau orang dihukum mati itu ada jadwalnya dan nggak bisa melebihi, nggak bisa mengurangi. Kalau zaman dulu terserah pengadilan, hari ini dihukum naik. Nah, penyamun ini saya yakin waktu ditangkap, bukan kemarin ditangkap, hari ini dihukum ya. Enggak, pasti dalam proses. Nah, penyamun ini saya juga percaya punya keluarga. Bagaimana reaksi keluarga tersebut terhadap penyamun tersebut? Bisa katakan memang sudah sepatutnya orang sini dihukum. Orang ini brengsek. Dan saya katakan, yes, orang ini adalah orang-orang dilupakan ya. Orang-orang yang dijudge bahwa orang ini sudah nggak ada benar-benarnya. Dan segala mata, segala pikiran sudah mengarah bahwa orang ini layak dihukum. Orang ini sudah tidak punya harapan. Mungkin saudara-saudaranya, ya ayah ibunya sudah mengatakan kepada mereka, "Nak, bertobat. Jangan jadi penyamun lagi." Mungkin mereka nggak mau dengar. Artinya nggak mau dengar, hidup saya seenak-enak saya aja. Kenapa lo orang mesti ngurusin gua? Tetap dengan cara hidup mereka. Dan pada akhirnya penyamun tersebut ketangkep. Dan waktu ketangkep diadili. Dan hari untuk disalibkan. Biasanya kalau sudah disalibkan, saudara-saudara sudah bisa katakan, ya sudah. Itu sudah takdir mereka. Sudah nggak punya harapan. Saya mau kasih katakan, penyamun ini adalah orang yang benar-benar sudah tidak mempunyai harapan. Di dalam agama, di dalam kacamata semua, bahwa orang-orang yang harus dihukum, orang-orang yang gak bisa diselamatkan. Secara mata, secara semua itu sudah menjelaskan. Nah, terkadang kita juga melihat, saya mau jelaskan lagi. Nah, penyamun tersebut ini adalah benar-benar kalau bisa dikatakan, kalau bahasa Indonesianya kartu mati. Sudah gak bisa diapakan lagi. Dibuang saja. Nah, sekali lagi saudara-saudaranya, ayah ibunya mungkin sering ya mengunjungi dia. Nggak tahu sih kalau sudah menjadi penyamun bisa tidak dikunjungin lagi ya. Taruhlah kalau saudara-saudara masih mengunjungi dia. Biasanya penyamun tersebut, saudara-saudara katakan, biasanya kalau orang sudah dipenjara penyamun tersebut, biasanya sudah udahlah, bodoh banget, maupun dicuekin. Tidak ada namanya pertobatan. Dan kalau bisa dikatakan, kita baca ayat 27, Matius 27 ayat 14. Saya pikir penyamun ini adalah bertobat. Takut ya dengan kematian. Tetapi waktu di ayat 44-nya, dan dia berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mencela Yesus seperti apa? Kita baca lagi. Mencelanya seperti gini. Orang lain ia selamatkan. Orang tersebut ngomong sama Yesus. Tetapi dirinya sendiri, di ayat 42 ini, tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Penyamun tersebut menghujat. Dua-duanya menghujat. Saya percaya ini adalah benar. Karena kenapa? Tuhan Yesus disalibkan dari jam berapa? Ada yang tahu? Jam 3 meninggal. Tapi disalibkannya jam berapa? Enggak. Dia mungkin sudah dari pagi ya. Mungkin dari jam 9 jam. Mungkin ada orang yang melihat penyamun tersebut lagi mencela Yesus juga. Jadi dikatakan bahwa ini Matius menulis ya,
Mungkin ada yang melihat dua-duanya lagi mencela. Detik-detik kalau taruhlah kita dikatakan jam 9 disalibkan, jam 3 Yesus meninggal, mungkin jam 9 penyamun ini saya nggak tahu apa benar atau enggak, tapi saya percaya firman Tuhan benar. Jam 9 mungkin penyamun tersebut menghujat Yesus. Dua-duanya menghujat. Bisa dikatakan, bisa selamat nggak penyamun tersebut? Nggak ada. Saudara-saudaranya sudah mengatakan bahwa orang tersebut nggak bisa diselamatkan. Sampai mau meninggal aja masih menghujat. Dan dikatakan kalau lambang salib, kalau sekarang kita katakan salib keren ya, semuanya pakai pasang salib-salib. Zaman dulu salib itu adalah satu benda yang sakral yang nggak mau ada di rumah kita. Itu adalah lambang apa ya bisa dikatakan kutukan. Siapa di sini yang mau membawa sesuatu jimat tetapi kutuk? Misalnya ada dikatakan ada barang sial. Siapa di sini kalau ada ketemu misalnya Hadi mau nggak nih barang sial? Mau dibawa pulang ke rumah nggak? Dipegang pun nggak mau ya. Nanti gua sial lagi. Salib itu seperti itu zaman dulu. Salib adalah benar-benar lambang orang kalau sudah dibuang, sudah dihukum, sudah dilupakan, murka Allah, itu lambang salib. Nah, penyamun tersebut sudah ada di salib. Artinya secara hukum dia sudah dibuang, secara agama dia sudah dibuang. Bahkan kalau dikatakan mungkin orang tersebut sudah bertobat sana, enggak. Dikatakan bahkan penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela Yesus, demikian juga. Artinya kata-kata yang mencela, menghujat Yesus sama. Saya percaya dua-duanya. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa waktu dua-duanya, mungkin ada orang menulis jam 9. Dia melihat dari jam 9, ditulis dua-duanya mencela Yesus. Nah, apa yang terjadi? Kita mengatakan dua orang ini sudah nggak punya harapan. Mau kita doakan seperti apa lagi? Sudah secara bukti, secara semua udah nggak punya harapan. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buka kitab Lukas. Kita buka kitab Lukas ayat pasal 23. Ayat 39. Lukas mencatat sesuatu yang di luar nalar kita. Orang yang tidak mempunyai harapan, apa yang terjadi? Saya percaya. Di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, yaitu yang di sebelah kanannya, yang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut jika juga tidak kepada Allah? Sedang kamu menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, maka dikata Tuhan, bukan Tuhan Yesus ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kenapa dia nggak bilang Tuhan Yesus? Karena dia percaya seorang manusia, Yesus, dan dia akan balik lagi menjadi seorang yang berkuasa. Dikatakan lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di luar nalar ini. Mungkin jam 9 pagi, dia masih menghujat Allah. Kita katakan kalau kita melihat dia, ini orang udah gak ada punya harapan. Benar-benar gak punya harapan. Tetapi detik-detik terakhir, tidak ada orang lain tahu. Cuman hanya dia dengan Tuhan. Dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita gak tahu. Asli kita gak tahu. Kita melihat penyamun tersebut dalam kehidupan awalnya. Kita nggak tahu. Penyamun awal kita tahu bahwa dia sudah dihukum. Sudah tidak punya harapan sedikit pun. Banyak sekali dari kita pada waktu kita menginjili orang. Pada waktu kita mengatakan, saya mau orang tersebut terima Tuhan Yesus. Terkadang kita mengatakan, orang ini sudah tidak punya harapan.
Sudah nggak punya harapan. Kenapa nggak punya nggak harapan? Saya melihat orang tersebut nggak punya harapan. Sama seperti penyamun ini, nggak punya harapan sedikit pun. Kalau kita katakan sampai ditulis pun penyamun tersebut bilang mencela Yesus, sudah nggak punya harapan. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dari seorang manusia, Tuhan akan berikan. Terkadang waktu saya berkata seperti gini, wow, Tuhan akan berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil ya. Benar-benar Allah yang adil. Terkadang kita mendapatkan kesempatan, kita diinjili berkali-kali ya, terus menerus. Saya pun katakan, Tuhan Engkau adalah baik sekali. Kalau Engkau gak datang kepadaku saat itu tahun 92, mungkin hari ini saya tetap mengeraskan hati saya. Saya tidak berkata, saya akan tetap berkata kepada Tuhan, di dunia ini semua agama sama. Tapi saya diberi kesempatan Tuhan datang kepada saya. Dan saya bisa menerima Yesus. Dan kesempatan ini sama, karena Tuhan katakan Dia adalah Allah yang baik, Allah yang sempurna. Dia memberikan hujan kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Kalau saya diberi kesempatan sama Tuhan, saya diinjili langsung sama Tuhan. Banyak dari kita Tuhan akan menginjili, karena mungkin kita nggak punya waktu untuk menginjili orang tersebut. Dan saya percaya sekali lagi, Tuhan Yesus yang menginjili di sebelah. Cara gimana saya nggak tahu. Mungkin orang tersebut melihat waktu Yesus waktu dicerca segala macam, dia tidak berkata-kata menghujat. Dia mungkin dia tidak mengerang. Dia tetap menahan rasa sakit tersebut. Orang yang di sebelah dia melihat, yang tadinya dia mencela Yesus, jadi katakan, ini orang ini aneh. Kenapa dia tidak mengerang? Kenapa dia tidak menghujat? Saya dari tadi menghujat, sakit segala macam, ini orang brengsek segala macam. Kenapa Yesus diam? Akhirnya orang tersebut melihat, ini siapa? Mungkin saat itu juga ada Roh Kudus yang ngomong sama dia. Ada sesuatu yang tadinya jam 9 pagi dia menghujat Yesus. Detik-detik terakhir, dia katakan, orang ini, dia bukan orang jahat. Dan dia tidak layak dihukum. Apa yang terjadi? Satu firman keluar, bukan satu firman ya, satu pengakuan yang mengatakan bahwa Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Detik-detik terakhir loh. Jadi katakan bahwa Ko Hengki yang bikin cerita, ada tertulis, bukan saya yang bikin cerita, gitu loh. Waktu itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan ada dua ayat yang berbeda, yang satu menghujat Allah, yang satu tidak menghujat Allah. Ini firman gak benar. Pasti ada sesuatu. Maksudnya kok bisa salah tulis? Tadi baru Tuhan katakan. Firman Tuhan tidak pernah salah tulis. Gitu loh. Yang dua-duanya yang tadi menghujat, benar menghujat. Mungkin jam 9 pagi mereka menghujat. Tapi detik-detik terakhir, Tuhan kata orang tersebut, dia bertobat. Sekali lagi, mungkin dari kita melihat orang yang kita injili, yang waktu kita mau orang tersebut menerima Yesus, atau orang tersebut mau kembali sama Tuhan, atau orang tersebut brengsek, Tuhan punya waktunya. Benar-benar Tuhan punya waktunya. Dan apa yang kalau saya melihat seperti begini, terus terang, papa saya meninggal, belum menerima Tuhan Yesus. Papanya Aling juga meninggal, belum terima Tuhan Yesus. Ada kesedihan luar biasa. Tetapi inilah satu pengharapan. Kenapa satu pengharapan? Bukan kita akhirnya tidak menginjili orang, bukan. Enggak. Tangan kita cuma dua, waktu kita terbatas. Gitu loh. Nah, saya percaya bahwa apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati seorang manusia, Tuhan akan berikan. Kita enggak tahu. Nah, sekali lagi ini mendapatkan satu saya pengharapan yang luar biasa. Kenapa saya bilang satu pengharapan luar biasa? Tuhan, Engkau baik. Saya hanya lakukan apa yang harus saya lakukan. Apapun yang terjadi, saya percaya kepada Engkau. Engkau baik. Tugas saya hanya cuma lakukan apa yang saya lakukan. Berjalan. Nah, ini yang membuat saya hati menjadi kuat. Kuat karena pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang gak pernah buat kita katakan gak mungkin terjadi. Penyamun ini gak mungkin terjadi. Semua keluarga katakan gak mungkin bertobat.
Tapi yang luar biasa, dia yang pertama kali ya ke surga. Bisa dikatakan detik hari ini juga, bisa dikatakan pertama kali yang lahir baru. Iya dong ya, sebelum-sebelumnya belum lahir baru, dia yang pertama kali. Jadi kita katakan kalau orang tersebut, wah gak punya harapan, mungkin dia akan duluan ya. Dia akan duluan. Dan mungkin dia akan lebih mengasihi Yesus daripada kita. Walaupun kita katakan dia ini gak punya harapan. Nah, di sana, saya kalau berkata seperti begini, kalau gitu kita gak perlu menginjili lagi aja, serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan begini, tidak. Kalau kita tidak memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di dunia, hati kita akan mengeras. Hati kita akan menjadi jauh daripada Tuhan. Dan kita gak bisa melihat. Kenapa kita mengatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang? Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Waktu kita merasakan kebaikan Tuhan, waktu kita memberitakan kebaikan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan Tuhan akan melimpahkan lebih lagi. Nah, di sini, waktu kita katakan bahwa, wow, Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kita tidak banyak akan ngomong ya. Kita akan lebih banyak berdoa pada hari ini. Satu pengharapan yang luar biasa, bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, terkadang kita pikirkan kita ini tidak punya harapan, sudah pupus harapan saya. Tapi ada satu harapan di dalam Tuhan, karena Tuhan baik.